Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tidak henti-hentinya bersyukur atas nikmat Allah, sehingga hari ini kita bisa melanjutkan belajar tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Di pembelajaran 1 dan 2, kita akan membahas tentang pesan moral, tokoh dan sifatnya, pertukaran pada perkalian, dan menirukan gerakan hewan. Yuk, bersiap, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, perlu Bu Guru ingatkan kembali tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks. Yang A, lafal adalah pengucapan kata dengan tepat. Yang B, intonasi suara. Ketika kalimat diakhiri tanda titik, intonasi suara datar. Kalimat diakhiri tanda tanya, intonasi suara menurun. Kalimat diakhiri tanda seru, intonasi suara agak naik. C, membaca dengan penuh perasaan, itu namanya ekspresi. Jadi dihayati bacaan itu. D, tanda baca. Ada kalanya kita bertemu dengan tanda koma, artinya membaca berhenti sebentar lalu dilanjut kembali. Ketika bertemu tanda titik, maka membacanya berhenti. Kemudian dimulai lagi untuk kalimat berikutnya. Yang E, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Lantang di sini bukan berarti berteriak ya. Lantang artinya orang lain bisa mendengar dengan jelas. Pesan moral dalam dongeng. Yang pertama, dari teks dongeng Ayam Jago Baru. Anak-anak nanti baca halaman 55 sampai 56. Pesan moral yang disampaikan: sebelum menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita harus meneliti dulu kebenarannya. Ya, jadi tidak langsung disampaikan, tapi kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, dari teks dongeng Kisah Semut dan Merpati. Anak-anak bisa baca di halaman 66 sampai 67. Pesan moral yang disampaikan ada 2. Yang A, kita harus berhati-hati dalam keadaan apapun. Ini ada di paragraf 1. Yang B, kita harus saling membantu seperti yang dilakukan oleh semut dan merpati. Ini ada pada paragraf 2. Dibaca ya. Dari teks yang ada di halaman 69 sampai 70 tentang Benny dan ayahnya, di situ kita bisa mengetahui bagaimana sifat ayah Benny dan bagaimana sifat Benny. Benny dan ayahnya punya sifat yang sama. Ya, mereka sama-sama menyukai binatang. Kalau Benny, binatang peliharaannya apa? Ayahnya juga ada kan di teks itu? Ya. Nah, ayah Benny juga punya sifat lucu, sedangkan Benny punya sifat rajin. Nah, setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam satu keluarga ada yang memiliki sifat sama, tetapi
ada juga yang berbeda. Begitu juga dengan keluarga kalian ya. Nah, kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang ini juga tentang menirukan sifat ya, disebut dengan pantomim. Anak-anak pernah melihat pertunjukan pantomim? Ya, pemainnya tidak berkata-kata, hanya ekspresi wajah dan gerakan saja yang dilakukan. Selanjutnya, tentang sifat pertukaran pada perkalian bilangan. Dari soal cerita di halaman 59. Benny memiliki 10 anak ayam. Dia menempatkannya pada kandang. Yang pertama, Benny menempatkan di setiap kandang 2 ekor anak ayam. Penulisan lambang bilangannya ya, 5 kali 2. 5 di sini kita lihat jumlah kandangnya. Ada 5. Dan isi di setiap kandang adalah 2 ekor ayam. Maka bentuk perkaliannya 5 kali 2 sama dengan 10. Selanjutnya yang B, Benny merubah jumlah ayam. Dia menempatkan 5 ekor anak ayam pada setiap kandang. Jika kita tulis bentuk perkaliannya 2 kali 5. 2 artinya di sini adalah jumlah kandang. Sedangkan 5 itu adalah jumlah anak ayam yang ada di setiap kandang. 2 kali 5 sama dengan 10. Kalau kita lihat bentuk perkaliannya 5 kali 2 dan 2 kali 5 hasilnya sama-sama 10. C. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Nah, bisa difahami ya. Anak-anak bisa mengerjakan halaman 60 sampai 62 untuk latihan seperti contoh. Setelah menyimak pembelajaran, coba sekarang anak-anak melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Contohnya ada di halaman 63 sampai 64. Ditirukan ya setelah belajar peregangan. Oke? Nah, selamat mencoba. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.